Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba jumlahnya fantastis, 214,84 ton yang kemudian berhasil diungkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa kemudian makna kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto? Apakah ini sekaligus menegaskan keseriusan Indonesia untuk memerangi narkoba? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Togar Sianipar, Ketua Dewan Pembina DPP Granat. Selamat malam, Pak Togar. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Malam, Ken. Sehat ya, Bang ya? Lama tidak bertemu. Sehat selalu. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat hukum Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Bang Aristo, sehat juga ya, Bang ya? Sehat, selamat malam, Pak Togar, Bang Habib. Bang Habib, memaknai kehadiran Presiden hadir langsung nih. Ini sepertinya momen bersejarah, langka pula Presiden hadir langsung untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba. Apa pesan yang kira-kira ingin disampaikan oleh Presiden ya, Bang? Ya, pesannya adalah Pak Presiden sangat mengapresiasi kinerja Polri ya di bawah Pak Sigit ini yang luar biasa dalam hal memberantas narkoba. Ini capaian yang benar-benar extraordinary ya. Luar biasa, Mbak. Banyak. Betul. Bayangkan kalau sampai ini sampai terdistribusi ke masyarakat 600 juta. 629 juta masyarakat. Hampir 3 kali dari populasi kita. Nah, Pak Prabowo sangat concern terhadap hal tersebut. Jadi bagaimana kerja keras ya institusi Polri dari Kapolri sampai jajaran yang paling bawah bisa ya, menangkap, mencegah, mengungkap ya nanti sekarang ini menghilangkan pemusnahan alat bukti, barang bukti, nanti para pelakunya akan terus menjalani proses persidangan. Concern sekali Pak Prabowo terhadap masalah ini karena memang kita tahu narkoba ini ancaman terbesar kita sekarang ya. Jangankan kita negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa saja sekarang kewalahan terhadap masalah narkoba ini. Saya baru dapat video dari ponakan saya, dia sekolah di Inggris ya. Udah kayak zombie itu, banyak sekali orang berkeliaran kan mengkonsumsi narkoba yang tadi ada di meja-meja itu. Itu kayak seperti meds ya. Apa itu Pak Togar? Nggak tahu, kayak obat-obat begitu kan, sangat populer dipakai. Nah ini bahaya, apalagi kan kita punya goal Indonesia Emas 2045, sasarannya anak muda. Bagaimana kalau anak muda ini sudah kena narkoba sekali sejak saat ini? Karena itu begitu dapat info ya, seminggu sebelumnya kalau Pak Prabowo ya, berapa soal angka yang luar biasa ini, wah ini Pak Kapolri luar biasa ini ya, kita harus beri semangat institusi Polri, memberi semangat bahwa ini yang harus terus dilanjutkan, kinerja seperti ini harus dilanjutkan ya. Kita berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Pesannya seperti itu. Oke. Narkoba ini extraordinary crime kalau disampaikan oleh Kapolri pada saat kemarin acara tersebut, Bang Habib. Tapi dari catatan DPR sendiri, selama kurun waktu 1 tahun terakhir, ada berapa banyak sih kasus narkoba di Indonesia? Kalau angka saya nggak ini persis ya, cuma memang itu angka yang sangat besar. Ya, kalau kita mau lihat di lembaga pemasyarakatan itu semuanya itu over capacity. Ketika kami ke sana over capacity sekitar 300%, 400%. Jadi karena 4 kali lipat. Nah itu dia saya mau ngomong 70%-nya narkoba. 70% dari 400% itu narkoba semua. Kita bayangkan ya, ini orang kita sibuk ngurusin orang yang narkoba aja gitu loh. Nah kalau angkanya ya, jadi yang berhasil diproses sampai diantar ke penjara ke lembaga pemasyarakatan itu memenuhi kuota 400% itu ya kan 70%-nya narkoba. Nah ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Tapi kan bisa sampai angka itu karena memang ada penindakan yang tegas. Nah kita harus terus dorong ya ini aparat penegak hukum kita untuk terus meningkatkan kinerjanya seperti saat ini. Oke. Pak Togar, kalau dari Granat sendiri ikut memonitor concern juga mengenai kasus narkoba, angka 214,84 ton mungkin hari ini kita bisa bilang fantastis. Apakah memang prakteknya berada di kisaran angka ini atau justru lebih besar lagi, Pak Togar, yang bisa diungkap sebetulnya? Ya, mohon maaf Pak Habib. Jadi pikiran saya saya terkejut memang itu dengan angka sebesar itu ya, 214 dalam 1 tahun. Kenapa? Karena
kalaupun itu digabung dengan hasil prestasi dari Badan Narkotika Nasional, rasa-rasanya juga belum sampai ke situ angkanya. Oke. Tetapi saya nggak tahu dengan perhitungan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri sehingga bisa ketemu angka sampai 214 ton. Itu sangat besar loh itu. Ya, ya. Sangat besar. Nah, dan boleh dikatakan ini sebagai sebuah kegemilangan, seperti tadi Pak Habib katakan, gemilang, kita berhasil mengungkap. Tapi kalau di sisi lain ini sebuah kegagalan juga. Kenapa bisa begitu Pak Togar? Ya gagal, kita nggak bisa membendung masuknya narkotika ke Indonesia kan? Karena narkotika itu masuk dari luar dan produksi dari dalam yang semakin berkembang. Artinya kita tidak bisa mencegah bagaimana kasus ini produksi narkoba atau masuk narkoba ke Indonesia semakin bertambah-tambah. Jadi kegemilangan tapi sekaligus juga kegagalan. Ini perlu dicatat baik-baik ini. Nah, oleh karena tadi kalau ibaratkan tadi bisa 600 juta, bisa jadi kalau itu memang berlangsung dalam beberapa atau dalam sesaat itu ya. Tetapi kalau itu dikatakan beberapa tahun mungkin ke belakang, maybe bisa jadi itu terjadi begitu. Tetapi kalau itu sekarang gini, pemusnahan barang bukti ada aturannya loh, pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Oke. Yang mengatur? Pasal 90 mengatakan bahwa ada 3 hari waktu untuk bisa memisahkan untuk jadikan sampel apakah ini benar narkotika atau bukan. Kemudian baru diajukan kepada kejaksaan untuk minta penetapan status barang bukti ini. Itu 7 hari di kejaksaan itu. Kemudian setelah itu keluar dari kejaksaan, serahkan penyidik, ada waktu 7 hari kepada penyidik untuk bisa melaksanakan pemusnahan. Ya toh, bisa kalau misalnya masih kurang bisa ditambah satu kali 7 hari lagi. Berarti jumlahnya 24 hari. Ini berapa hari ini yang dimusnahkan ini? Ya, yang dibutuhkan untuk memusnahkan 214 ton itu. Atau katakanlah misalnya kemarin itu katanya hanya 2,1 ton. Ya. Itu masih itu 2,1 atau 214 juta. 214 ton. Yang mana ini? Apakah memang sudah dimusnahkan yang dulu-dulu, kemudian lalu disatukan sekarang lalu dihitung 214 ton, atau yang mana ini? Sebab kemarin ternyata yang dimusnahkan itu hanya 2,1 ton. Itu. Jadi artinya kita masih perlu memperjelas ini. Ya, memperjelas ini. Namun demikian, tadi berkenaan dengan kehadiran Bapak Presiden, bagi saya ini, saya jujur Pak Presiden, saya terima kasih banyak Bapak bisa hadir dalam pemusnahan. Karena baru pertama kali seorang kepala negara, kepala pemerintahan, Pak Presiden Prabowo, hadir langsung memasukkan dalam mesin penghancuran itu, pemusnahan barang bukti itu. Sejarah baru ini. Dan beliau sudah menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus pelototin itu narkoba. Senang sekali saya. Kalau semua elemen bangsa ini mau memberikan perhatian, mau memberikan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Itu pernah diucapkan oleh Bapak SBY juga pada saat beliau menjadi presiden. Itu kalimatnya pendek. Nation in arms. Seluruh elemen bangsa ini harus ngangkat senjata. Senjata itu kode-kode. Bisa senjata dengan senjata yang diproduksi oleh Pindad dengan hukuman mati ya, yang sering jadi kontroversi itu ya. Tapi juga senjata yang paling utama senjata mental dan senjata intelektual. Gitu baik. Bang Aristo, angkanya sudah fantastis, perhatian Presiden sudah luar biasa, bahkan kata Pak Togar ini sejarah nih Presiden hadir langsung. Nah dengan kehadiran Presiden ini, menurut Bang Aristo secara kedudukan hukum juga cukup membuat ketar-ketir kartel-kartel pemain bisnis narkotika ini di luar sana? Kalau pertanyaannya membuat ketar-ketir, ya mungkin ada impact-nya, tapi impact-nya seberapa jauh saya tidak tahu karena harus diukur. Tapi betul tadi kata Pak Togar, ini kan pertama kali ya Presiden itu datang ke pemberantasan barang bukti narkoba, walaupun Pak Togar juga tadi menyoroti metodenya sebenarnya bagaimana sih metode perhitungannya, juga menyoroti kegagalan. Nah ini menarik juga ya, karena ada catatan kaki juga sebenarnya di situ ya. Tadi Pak Togar sudah menyampaikan catatan kakinya tadi tentang metodenya. Kalau catatan kaki saya yang pertama adalah ya ini selebrasi yang baik ya, betul. Dan saya lihat juga rasanya kalau kita komparasi ini respon ya, polisi mau unjuk gigi setelah sebelumnya ya
saya diundang di sini juga membahas Kejaksaan Agung yang ditumpukan uang, kali ini tumpukan narkoba. Artinya nih kompetisi yang positif sehat, antara para penegak hukum. Antara penegak hukum. Nah, tugasnya Bang Habib nanti memastikan kompetisi ini selalu nanti positif seperti ini sehingga bisa dilihat oleh rakyat kebanyakan. Itu yang pertama. Nah, catatan kaki yang kedua berhubungan dengan kegagalan tadi Pak Togar, ya ada masuk akalnya Pak Togar mengatakan, loh kok itu bisa masuk Indonesia sebanyak itu. Nah, catatan kaki itu kan kemudian melihat apakah di balik panggung depan selebrasi ini ada panggung belakang struktural yang sebenarnya harus diperbaiki. Ya, misalnya aparat penegak hukumnya, bagaimana pengawasannya, dan yang terakhir tadi yang dibilang Bang Habib soal prison overcrowding itu, lapas yang terlalu banyak itu. Dan lapas yang terlalu banyak itu, ini kan panggung belakang nih, lapas terlalu banyak itu komparasinya sebenarnya lebih banyak pengguna daripada bandarnya. Nah, ini persoalan lagi, catatan bagaimana kaki kemudian hukum yang di terakhir. Indonesia men-treatment mengenai siapa pengedar dan siapa pengguna. Betul. Karena hubungannya dengan tadi overcapacity Karena overcapacity ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Bang Habib ada di Komisi 3 itu sudah terjadi dan sudah banyak yang berteriak bahwa ini harus ada perubahan. Nah, di balik panggung depan tadi, ketegasan pemberantasan tadi, ya menyimpan catatan-catatan kaki yang di balik panggung belakang. Tapi di atas semua itu, ya ini sebuah prestasi, Presiden datang, ini sebuah sinyal, tapi kalau pertanyaannya Mbak Ken, apakah membuat bandar takut atau kartel takut? Ya pasti ada impact-nya, tapi apa impact-nya dalam itu saya nggak tahu, karena Pak Prabowo sendiri bilang atau teknologi semakin canggih. Produk hukumnya gitu, silakan Bang Habib. Jadi gini, pemberantasan mengatasi narkoba ini tentu kita tidak bisa mengandalkan satu institusi secara parsial. Polisi ini kan bagian penindakan, bagian dardedor lah. Ya kan, kalau Amerika itu punya konsep Meksiko War on Drugs, ya. Nah, tapi kita juga sudah melakukan studi ke beberapa negara. Saya periode lalu ya kan, ya, soal narkoba ini memang ada tren soal bagaimana mensikapinya. Nah, itu adalah ke arah rehabilitasi. Ya, di banyak negara yang paling berhasil itu Portugal. Diikuti sekarang Amerika Serikat ngikutin Portugal. Kemudian beberapa negara, banyak negara Eropa mengikuti Portugal yang sukses dengan rehabilitasi. Ketika rehabilitasi berhasil, maka demand-nya turun. Ketika demand-nya turun, maka transaksinya pun otomatis mengecil. Kurang lebih gambaran kerjanya itu begitu. Nah, ini yang kita harus bijaksana. Kita apresiasi institusi Polri yang secara parsial mengungkap tadi kan, ada barang bukti, ada sekian kasus, segala macam. Soal akuntabilitas nanti kita lihat bareng-bareng ya kan ya. Tapi dalam konteks mengatasi ini kita perlu diskusi bareng-bareng nih. Apakah kita tetap pada konsep war on drugs yang tendensinya ada dardedor begitu saja, atau ke arah rehabilitasi, Mbak Ken? Nah, rehabilitasi ini menarik. Karena kalau di Portugal itu leading sektornya bukan aparat penegak hukum kalau rehabilitasi ini, kayak Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, ya. Jadi tinggal biaya memang sangat besar di sana itu dari ini, Pak, dari kasino-kasino itu keuntungannya sebagian besar ya, dipakai untuk rehabilitasi ini. Nah, kita mau cari best practices di mana di negara-negara itu, tapi menurut saya ya nggak akan ada habisnya ya kita memberantas narkoba dalam konteks menegakkan hukum ini tanpa kita membenahi sektor rehabilitasi. Selagi demandnya besar, orang yang mau beli banyak dan segala macam, karena kan nggak direhabkan ya, rehabilitasi nggak maksimal, maka keinginan orang untuk mengambil keuntungan ekonomi dari situ pasti besar, sampai bikin kapal selam dan lain sebagainya. Ini yang sekarang sama-sama kita godok. Ini DPR ini akan menggodok undang-undang narkoba nih. Di masa sidang berikutnya. Nah, ini menarik nih, di segmen selanjutnya sudah diawali oleh Bang Habib soal melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia, termasuk upaya rehabilitasi yang harus cukup diperhitungkan. Tapi dibahasnya nanti lebih lengkap di segmen berikutnya ya. Bapak-bapak, usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk melawan narkoba secara total. Pak Togar, tadi sudah dimulai oleh Bang Habib bicara soal bagaimana penegakan hukum dari kasus narkoba di Indonesia. Apalagi kita bicara soal treatment terhadap siapa yang menjadi pengedar dan siapa yang kemudian menjadi pengguna. Menurut Pak Togar, sudah tepat yang berlangsung di Indonesia? Ya,
masih perlu perbaikan lah ya, masih perlu perbaikan. Artinya upaya dari Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Narkotika Bareskrim Polri, ya mereka sudah berupaya banget lah ya. Ya itu. Tetapi sebetulnya di sini kan masih harus kita lihat ya, dari jumlah penyalahgunaan, jumlah kasus narkotika itu, kasus mana itu? Apakah bandar atau juga termasuk penyalahguna? Sementara menurut Undang-Undang Nomor 35, seperti yang sudah jelaskan tadi kan, itu sebetulnya penyalahguna itu bukan termasuk kasus, tidak pelaku tindak pidana narkotika itu. Dia korban korban yang mesti diselamatkan. Dan perlakuan dia itu ada khusus di pasal 54, di pasal 103, di pasal 127. Sebetulnya mana yang harus didahulukan Pak Togar? Rehabilitasi tadi seperti yang disampaikan Bang Habib atau seperti apa? Penindakan hukum langsung? Bukan, gini, itu kan ada tim asesmen terpadu, TAT, yang diawali oleh para dokter, kemudian lalu jaksa, ada polisi, terus ada Badan Narkotika Nasional, itu kan. Jadi mereka itu bergerak dalam dua hal, yaitu terapi medis dan pandangan secara hukum. Kalau misalnya dia itu benar-benar ternyata adalah penyalahguna, itu harus wajib hukumnya direhabilitasi. Oke, wajib hukumnya, wajib hukumnya itu pasal 554 itu. Nah, kalau dia misalnya terlibat satu dia memang juga penyalahguna, tapi juga sekaligus juga pengedar, kan bisa terjadi. Nah, pengedar ini mesti ditangani secara hukum ini, harus. Gitu. Tetapi tetap dia wajib untuk rehabilitasi. Tetap wajib itu hukumnya itu, pasal 103 itu wajib menganggap begitu. Terbukti atau tidak terbukti, tetap dia wajib direhabilitasi. Nah, oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa di dalam perjuangan atau dalam gerak operasionalisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional dan Polri, itu mereka itu harus bergerak di antara to prevent is better than to cure. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi jangan kita melihat kasus-kasus narkotika ini harus dari wah mesti tindak, tangkap. Jangan begitu. Sekali lagi saya katakan, penyalahgunaan narkotika itu orang sakit yang mesti disembuhkan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Badan Narkotika harus mencegah. Saya katakan tadi ada 3 macam pencegahan itu. Primary prevention itu mencegah agar orang jangan sampai yang belum kena menyalahgunakan jangan sampai menyalahgunakan, itu primary. Yang secondary, orang yang sudah coba-coba jangan sampai keterusan. Itu secondary prevention. Nah, kalau tertiary prevention adalah orang yang sudah pecandu harus bisa disembuhkan. Baik. Nah, oleh karena itu kalau semua itu dalam hal pencegahan itu semua pencegahan itu. Semuanya pencegahan. Jadi bukan hanya ya pencegahan itu termasuk kan advokasi, penyuluhan, segala macam pelatihan. Baik Pak Togar. Nah, Bang Aristo, ini kalau kita mengkaji atau melihat ulang bagaimana kedudukan atau aturan hukum di Indonesia dalam kasus narkotika, seperti apa Bang Aristo kajiannya? Ketika juga harus membedakan mana pengedar, mana pengguna, seperti apa treatment hukumnya juga? Jadi persoalan seperti prison overcrowding atau lapas yang ramai itu kan akibatnya. Sebabnya apa? Sebab faktor dominannya yang pertama adalah desain hukumnya dulu kita lihat. Undang-undang narkotika. Undang-undang narkotika itu ya struktur pasalnya itu seperti keranjang yang besar. Artinya apa? Pengguna gampang sekali diklasifikasikan sebagai pengedar. Karena unsurnya banyak. Misalnya menyediakan, memiliki, menguasai. Jadi banyak sekali itu unsur-unsurnya. Nah, sehingga desain ini memberikan ruang eksploitasi yang besar. Bagi siapa? Bagi aparat penegak hukum yang melakukannya. Makanya itu turun kepada faktor kedua. Makanya karena desain hukumnya, kerentanan eksploitasi ini terjadi. Makanya kita dengar misalnya, kita pernah diskusi bagaimana seorang Kapolda menjual barang bukti narkoba. Dan kita sering dengar seperti itu. Kita sering dengar kasus peredaran di dalam lapas. Pemerasan, ya peredaran dalam lapas. Dalam lapas beda lagi, karena itu sudah di ujung. Ini saya bicara di depan dulu. Nah, ini terjadi eksploitasi. Itu ya kedua. Nah, yang ketiga, penegakannya lagi soal rehabilitasi tadi Pak Togar, kadang-kadang rehabilitasi itu tadi Pak Togar bicara soal tim asesmen terpadu. Itu aksesnya itu nggak rata. Di daerah-daerah susah mendapatkan akses tim asesmen terpadu. Itu yang pertama. Yang kedua, rehabilitasi itu diputuskan melalui proses pemidanaan. Artinya ada dakwaan, ada putusan pengadilan. Jadi diputuskan orang rehabilitasi itu sidang dulu, tidak langsung. Nah, ini membuat pertama selain traumatik bagi penggunanya, yang kedua ada tendensi menghukum orang kalau sudah disidang.
Jadi rehabilitasi itu dianggap sebagai hukuman, bukan sebagai proses pemidanaan, bukan yang tadi Bang Habib bilang sebagai persoalan kesehatan rehabilitasi ini. Jadi paradigmanya tuh masih ke sana. Jadi no wonder kalau begitu ya terjadilah persoalan-persoalan prison overcrowding. Inilah tadi saya bilang catatan kakinya. Panggung depannya kita lihat tadi seremonial tadi, itu panggung depan. Tapi di belakang ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang struktural. Saya bilang ini struktural. Kalau struktural itu artinya multifaktor dan ada desain yang fundamental yang menyebabkan ya terjadinya gejala-gejala tadi itu. Gejala misalnya narkoba masuk banyak, gejala lapas prison overcrowding, kebanyakan orang, gejala pengguna itu rentan untuk dihukum, gejala pengguna berulang menjadi naik kelas menjadi pengedar. Nah, karena desain hukumnya tadi. Makanya saya senang tadi Bang Habib bilang DPR sedang dalam proses untuk merubah itu dan mudah-mudahan dan pasti Bang Habib tahu targetnya bahwa struktur pasal dalam undang-undang narkotika itu seperti ya keranjang yang besar, jadi gampang sekali mau masukin. Karena unsurnya tuh mencakup semua, gampang untuk menggeser pengguna jadi pengedar, pengedar jadi pengguna itu karena pasalnya disediakan. Karena pasalnya disediakan banyak, enak penegak hukumnya tuh fleksibel milihnya. Saya mau yang ini saya mau yang ini Disitulah terjadi ruang tawar-menawar. Nah, itu dia. Nah, gimana nih laporannya Bang Habib dari DPR yang tadi sudah mulai menggodok, progresnya seperti apa? Targetnya seperti apa juga? Ya, kita juga terus belanja ini ya, apa namanya, informasi seperti ini ya, belanja masalah juga keliling. Setiap kunker tuh kita masukin tema soal narkoba. Kita kan ada kunker reses, setiap reses kita kunker, ada kunker spesifik ya ke berbagai daerah, kita selalu belanja masalah lah ya. Itu yang paling penting dalam perumusan undang-undang sebetulnya, karena memang harus agak lama kita belanja masalahnya ini supaya benar-benar bisa terpotret apa yang diperlukan. Kalau saya sepintas nih ya, kita ini kan belum punya konsep yang betul-betul jelas soal rehabilitasi. Rehabilitasi ini masih sisipan daripada undang-undang narkoba. Proses pemindahan. Iya kan ya, hanya bagian kecil. Ya, hanya bagian kecil. Padahal rehabilitasi menurut saya haruslah kita anggap sesuatu hal yang besar. Karena kegiatannya besar, melibatkan banyak orang dan pasti pendanaannya juga besar sekali nih. Rehabilitasi sekarang ini kan pembiayaannya kan seperti apa konsepnya gitu loh. Kalau mau biaya sendiri ada, tapi mahal, ya kan ya. Lalu kalau yang oleh negara kita gimana? Apa namanya? Lembaga-lembaga rehabilitasinya itu akuntabilitasnya seperti apa? Kita harus bikin aturan yang detail, lengkap dan jelas soal ini. Sehingga kalau kita mau, kan kita bikin undang-undang itu bukan hanya mau-maunya kita, tapi siap konsekuensinya apa. Oke, mau rehabilitasi ya nih, semua sepakat. Konsekuensinya apa? Kita harus siap sumber daya untuk rehabilitasi ini. Ya duitnya, ya manusianya, ya apa namanya sumber daya lainnya ya, kelengkapannya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita siapkan. Menurut saya seperti itu ya, baru kita bisa pilih dengan benar nih, oke lah trennya kita ke arah rehabilitasi. Ya. Nah, kesiapannya sejauh ini yang ditangkap oleh DPR gimana Bang? Itu dia yang saya belum, jangankan kesiapan. Atau badan yang konsep kita soal rehabilitasi ini saja menurut saya masih abstrak ya, sampai saat ini ya. Ini bukan kesalahan salah satu institusi, bukan, ini kesalahan kita semua. Kita belum punya gambaran yang jelas tuh maunya seperti apa sih rehabilitasi kita ini. Kalau di negara-negara yang sudah selesai ya tahapan itu, sudah jelas sampai pendanaannya, ya kan, aturan mainnya nih. Semua orang yang terpapar wajib rehabilitasi, ya kan ya, ditanggung oleh negara. Kalau yang kedua bayar sendiri, ya. Pendanaannya itu nggak kecil Pak. Pendanaannya gede sekali gitu loh. Dari mana, gitu kan ya? Sumbernya dari mana pendanaan rehabilitasi? Kita juga harus pikirkan gitu. Oke. Pak Togar, mungkin menyumbang pemikiran bicara mengenai konsep rehabilitasi atau mungkin kasus-kasus di negara lain yang bisa kita jadikan contoh sehingga konsep dari rehabilitasi yang diharapkan tadi bisa terwujud juga di Indonesia. Sekarang ini jumlah pusat-pusat terapi rehabilitasi yang kita punya sangat terbatas. Mungkin barangkali 16 ya, hanya 16. Maunya kita karena peredaran narkotika ini sudah sampai ke desa-desa, ya harusnya pusat-pusat terapi rehabilitasi yang kita miliki ini sudah sampai harus ke kabupaten nih, kabupaten, bahkan kalau bisa kecamatan kalau bisa. Karena nyatanya begitu, faktanya begitu kan. Oleh karena itu saya pikir bolehlah rehabilitasi untuk
agar mereka sembuh kembali. Karena mereka, anak-anak itu punya hak untuk hidup, punya hak masa depan, punya hak untuk bisa hidup layak, punya hak, punya peroleh pendidikan. Itu kan dijamin oleh Konstitusi Dasar Negara kita, pasal 27. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan, saya masih lebih tertarik untuk lebih menekankan pada upaya pencegahan. Kenapa? Upaya pencegahan memang tidak populer, hasilnya itu jangka jauh. Ya, jangka jauh itu. Kalau law enforcement represif itu memang kelihatan sih langsung mengundang gugap gembira kayak ini lah pemusnahan barang bukti kemarin kan, langsung seperti itu. Terus kelihatan di jaringannya bagaimana, siapa ininya, apa bandarnya siapa, itu menarik perhatian bagi para, termasuk Mbak Ken, menarik perhatian media tentunya. Kalau pencegahan itu kurang ya. Nah, sementara dalam tahap-tahap criminal justice system, penanganan perkara kasus pidana ini semua mengandung kerawanan-kerawanan nih. Dari mulai sejak dari tangan, mohon maaf, karena saya bangga dengan polisi. Tapi pada saat tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan, sampai ke lapas ini mengandung kerawanan semuanya. Cuma kerawanan nih. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, lebih bagus kita lebih meningkatkan daya tangkal, daya tolak. Juga semua warga negara Indonesia mengatakan say no to drugs. Tidak ada narkotika. Kita hidup bebas narkotika. Akhirnya kalau semua mengatakan begitu, itu kan lebih sedap kan itu kan. Biaya juga lebih ringan itu ya daripada kita itu loh. Jadi artinya oleh karena sekali lagi saya ingin menekankan saya bukan mengabaikan soal upaya-upaya pencegahan seperti di masalah hukum. Saya tidak mengabaikan itu. Pencegahan, penindakan, bahkan sebetulnya ini satu hal yang perlu saya ingin katakan pada kesempatan ini. Karena pasti eksekusi mati kok ditunda-tunda terus. Kan hukuman mati kita masih ada, di hukum positif kita masih ada hukuman mati. Belum hapus loh. Jangan jadikan macan-macan di atas kertas itu. The black letter law ya. Jangan sampai itu hanya hukum, kata ahli hukum itu David Turbeck itu. Jadi jangan sampai hukum itu hanya macan-macan di atas kertas. Kalau memang masih ada hukuman mati, coba laksanakan itu. Insya Allah itu bisa menimbulkan deterrent effect. Untuk para bandar. Memberikan efek menggetarkan, efek menakutkan itu loh. Itu perlu menggetarkan. itu. Baik, kita mungkin juga bisa tanya ke Bang Aristo nih tadi soal hukuman mati nih. Gimana nih eksekusi hukuman mati yang menimbulkan pro kontra juga Bang di masyarakat ketika bicara kasus narkoba? Hukuman mati rasanya logikanya di sistem Indonesia ini sudah mulai terdegradasi lah sekarang ya. Misalnya KUHP baru yang baru ditetapkan Bang Habib kan mengatakan orang yang dihukum mati ada masa percobaannya selama 10 tahun supaya bisa dirubah seumur hidup. Ini trennya sudah ke arah sana. Misalnya kita lihat pemerintah juga memulangkan tuh, misalnya ada kemarin yang dari Prancis ya dipulangkan, kemudian dari Filipina dipulangkan. Jadi soal hukuman mati ini sudah terdegradasi dan secara global juga hukuman mati itu sudah mulai kehilangan legitimasinya. Kenapa? Karena hukuman mati boleh saja dia menjadi satu deterrent effect, betul Pak, konsekuensinya. Tetapi metode melakukan eksekusinya itu kadang-kadang bisa lebih kejam daripada hukuman mati itu sendiri. Misalnya, kayak yang dari Prancis, itu berapa belas tahun dia tunggu ya sebelum dieksekusi mati. Nah itu yang dikritik. Bagaimana mengeksekusi hukuman mati, tapi metodenya sendiri itu lebih kejam daripada hukuman mati. Makanya itulah alasannya mulai kehilangan legitimasi. Bukan hanya di Indonesia, ini tren global, Pak. Harusnya, silakan, Pak. Ya, harusnya begitu diinkrah dia hukuman mati, laksanakan segera, jangan ditunda-tunda dong. Ya, bolak-balik seperti tadi itu, 14 tahun ditahan di sini dari hukum mati ya. Akhirnya barangkali mati sendiri dia. Nah itu baik lagi tadi ke metodenya gimana Bang Aris? Iya tadi saya bilang metodenya. Jadi hukuman mati alat justifikasinya ada mungkin karena crime-nya itu lebih besar daripada hukumannya. Nggak ada lagi hukuman yang bisa ditimpakan karena crime-nya begitu besar. Tetapi tidak ada metode yang baik untuk memastikan hukuman mati itu berjalan dengan baik. Itulah alasan utama saya punya pendapat kenapa hukuman mati itu legitimasinya sekarang mulai terdegradasi. Terbukti misalnya KUHP kita sudah ada perubahan paradigma. Silakan saya dikritikan. Saya banyak negara, duta besar negara Belanda, Australia, Inggris ketemu saya mempertanyakan hukuman mati. Saya bilang hukuman mati secara de jure masih ada di kita di Indonesia ya kan, tapi secara de facto sebenarnya sudah sulit karena ada 10 tahun itu. Saya pribadi terlepas dari produk yang sudah kita sahkan itu ya, saya punya pendapat sendiri bahwa
saya boleh menolak hukuman mati dalam konteks umum, tapi kalau untuk narkoba, ini Habibur Rahman setuju sekali gitu loh. Ya kan, ini hukuman mati. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Kita benar-benar tahu lah ya, ini hukum itu kan nggak harus hitam 100% atau putih, nggak begitu Pak. Dalam teori hukum Pak. Enggak yang ini 100% benar, enggak ini yang 100% salah, enggak Pak. Tetap perlu deterrent effect, perlu efek jerah, perlu efek menggetarkan, tetap perlu. Ada teori baru betul bahwa kita harus lebih human dan lain sebagainya, itu benar. Tapi enggak semua tindak pidana perlu bisa disamaratakan. Dan tidak untuk kasus narkoba. Untuk narkoba, untuk kejahatan seksual terhadap anak, ya ini Habibur Rahman ini pelopornya hukuman mati kalau mau disebut gitu. Iya kan ya? Karena memang ini sudah benar-benar ini tidak bisa ditoleransi lagi, zero tolerance. Oke, menarik nih kita membahas bagaimana kemudian pilihan-pilihan hukuman yang bisa digunakan untuk menindak bagaimana kasus-kasus narkoba, termasuk juga melihat modus-modus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo menggunakan kapal selam bahkan dalam transaksi kasus narkoba. Seperti apa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini pemirsa untuk melihat juga bagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk secara total melawan narkoba di Indonesia. Bang Aristo menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Togar. Oke, daya tangkal yang harus diutamakan. Tapi criminal justice systemnya ini nampaknya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan betul sehingga mempersempit ruang-ruang atau celah-celah seperti yang disampaikan Bang Aristo tadi. Ya, itu yang saya bilang, struktural. Kalau kita bicara sistem itu kan struktural, mulai dari desain hukumnya tadi yang pertama, kemudian bagaimana hukum itu menyediakan ruang yang besar untuk manuver ya. Kadang-kadang nih manuvernya nih bisa ke eksploitasi, menuju ke eksploitasi kewenangan, misalnya memeras orang, kemudian tukar-tukar pasal ya, kemudian menjual barang bukti. Karena hukumnya kan menyediakan untuk itu. Hukum criminal justice system seperti yang dikatakan Pak Togar itu memanjakan aparat kita. Ya, baik dari hukum materialnya, undang-undang narkotikanya, juga dengan hukum acaranya yang lagi mau dirubah Bang Habib ini memanjakan aparatnya. Jadi aparat itu fleksibel gitu loh, dimanjakan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, persoalan struktural ini timbullah akibat-akibat atau gejala-gejala tadi ya, prison overcrowding misalnya, ya tadi gejala-gejala koruptif itu karena sistemnya membuka ruang untuk itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua soal rehabilitasi ya, tadi Bang Habib juga menjelaskan ya soal rehabilitasi di Portugal ya. Persoalan besarnya itu ya, Bang Habib bilang tadi abstrak ya, betul abstrak karena persoalan besarnya itu adalah paradigma. Paradigma di Indonesia melihat proses pengguna ini narkoba nih ya, itu adalah persoalan kriminal, bukan persoalan kesehatan. Makanya tadi Bang Habib mengatakan Portugal ke Kementerian Kesehatan. Nah itu paradigmanya beda, Kementerian Kesehatan. Tetapi ada tantangan besar dalam merubah paradigma ini. Ya, menurut saya tantangan pertama adalah kekuasaan yang tadi begitu besar, manuver yang begitu besar, ya paradigma pemidanaan ini, ya ini kalau dirubah maka ada yang banyak yang tidak nyaman, yang biasanya enak nangkapin orang, ya tukar menukar, ketika dirubah paradigmanya dia kehilangan kekuasaan itu resistennya tinggi, itu yang pertama. Yang kedua persoalan moral, apa maksudnya persoalan moral? Jadi persoalan moral ini mendukung paradigma pemidanaan. Karena kita melihat, orang pakai narkoba ini jahat banget ya. Ini memang kriminal nih orang pakai narkoba. Itu stigma yang sudah dibangun lama sekali. Ya, sudah dibangun lama sekali. Mulai dari Undang-Undang Narkotika pertama kita tahun 60, kita mengadopsi itu dari UN Convention sebenarnya. Sebenarnya kita copy paste itu. Jadi paradigma orang pakai narkoba ini jahat sekali itu dimulai dari UN. UN itu dimulai dari Amerika. Amerika, terminologi war on drugs tadi itu kan dari Amerika. Zamannya Nixon. Nah, oleh karena itu, paradigma orang pakai narkoba itu nih orang jahat yang pantas di penjara itu udah diinternalisasi oleh masyarakat puluhan tahun. Ya, menggeser ini bahwa pengguna narkoba ini menjadi persoalan kesehatan, persoalannya, tantangannya, lapisannya besar. Ya. Saya kasih contoh, misalnya ilustrasi di Mahkamah Konstitusi, pada waktu uji materi tentang ganja untuk kesehatan, ada satu komentar Hakim Mahkamah Konstitusi bilang gini, udahlah, emang nggak ada obat lain untuk narkolepsi. Janganlah pakai obat yang kontroversial. Intinya dia bilang begitu. Karena Indonesia belum siap untuk perubahan itu, untuk perubahan paradigma itu yang lebih besar. Menurut saya tantangannya masih sangat besar. Oleh karena itu, no wonder paradigma pemidanaan itu mendominasi. Gitu.
Pak Togar, begitukah Indonesia nampaknya belum cukup siap untuk mengubah dari paradigma pemidanaan ke paradigma kesehatan, padahal mungkin itu yang seharusnya tadi diutamakan kan? Iya sih, tapi sebetulnya saya katakan kembali ya, mengenai masalah ini, masalah kecenderungan kita untuk berpikir lebih lembek gitu ya. Coba contoh, ada ide waktu itu, nggak tahu sekarang masih terus nggak itu, mudah-mudahan kami sudah bersuara terus, pembudidayaan ganja. Padahal jelas ganja itu kan Dilarang. golongan 1 itu. Ya. Sangat berbahaya itu kalau dipakai. Tapi ada alasan bahwa itu ada kegunaannya, ada ini segala macam. Kratom. Kemarin kan sudah jadi diekspor apa tidak itu? Itu juga sangat berbahaya, golongan 1 itu. Tapi toh ada ide untuk membudidayakan kratom karena untuk kepentingan duit. Apakah negara ini sudah bangkrut banget sih? Apa kok harus hal-hal yang membahayakan masyarakat kok mesti harus kita kembangkan? Kok nggak memikirkan keselamatan bangsa ini ke depan? Oke. Itu contoh ya. Jadi saya ingin sarankan pada kesempatan ini, semua elemen bangsa ini bersatu padu deh. Jangan ego sektoral, jangan mikirkan diri sendiri. Karena masih ada Bang, ego Wala sektoral itu. ilaha illallah, masih lah, Oke. masih lah. Jadi contoh ya, saya katakan saya buka aja di sini. Ada kesepakatan 7 lembaga tentang penataan TAT, Tim Asesmen Terpadu. Anak ono ada 11 kesepakatan itu. Apa yang terjadi? Masing-masing kepala lembaga ini yang sudah tanda tangan di kesepakatan itu, bikin lagi produk lain yang malah tidak mendukung. Jadi di depan sudah sepaham, tapi kemudian Ya implementasinya tidak sepaham. Itu contoh itu. Jadi kita dalam memerangi ini, kalau kita memang sepakat bahwa negeri ini harus bebas, kan katanya kan kita tahun 2030 sampai 2035 kan sudah puncaknya bonus demografi, di mana di situ akan lebih penekanannya pada kualitas sumber daya manusia untuk menyongsong 2045. Ya. Mari dong sebahasa dong, sepakat dong, jangan lagi istilahnya kalau bahasa Sundanya aing-aingan gitu. Oke, baik. Nah ini DPR kayaknya tugasnya nih untuk bisa ikut mengawasi dan tadi menyuarakan satu nafas yang sama. Bang Habib gimana juga menjawab tantangan yang tadi disampaikan oleh Bang Aristo sebagai penutup mungkin Bang Habib. Ya kan kita balik-balik ke regulasi ya. Ini kan kita bikin yang paling dasar nih KUHP sekarang. Ya, KUHP ini adalah aturan yang mengatur antara negara dengan warga negara. Yang tadi disebut Pak Togar tadi saling bersaing itu kan negara semua. Ya, aparatur negara. Ya, padahal kita ini harus bicara negara dengan warga negara yang berhadapan dengan hukum ini. Makanya kita mau atur bagaimana negara ini yang saling bersaing ini bisa diawasi lebih kuat oleh warga negara di KUHP yang baru ini dengan penguatan peran advokat dan hak-hak tersangka. Nah, ini kita itu yang paling dasar, nanti undang-undang narkoba dan lain sebagainya menyusul dari situ. Jadi dari regulasi menurut saya kita bisa mulai itu. Jadi wajar di setiap bidang ada institusi saling bersaing itu wajar, tapi regulasinya yang harus kita benahi. Oke, regulasi dibenahi sehingga setiap aparat penegak hukum yang coba bersaing ini di ranah yang positif ya. On the track sejauh ini. Betul. Ya. Kita tunggu supaya itu dia, supaya semangatnya sama untuk betul-betul bagaimana melaksanakan yang menjadi instruksi Presiden Prabowo secara total melawan narkoba untuk Indonesia. Terima kasih Pak Togar, terima kasih Bang Habib, terima kasih juga Bang Aristo untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam juga masih akan menghadirkan informasi untuk Anda, di mana ini sungguh mengkhawatirkan, diduga kerap menerima perundungan, 2 pelajar diduga mengakhiri hidupnya. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.